أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع طاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah senantiasa menetapkan, menambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 42. Hikam yang ke-50. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fatika minal muwafaqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Itu hikamnya, kemudian disyarahkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi. Min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati, ay qalbul murid, yaitu hati seorang hamba. Yang pertama, adamul husni ala ma fatika minal muwafaqati ay ta'ati, yaitu ketiadaan sedihnya, ketiadaan berdukanya atas apa yang ketinggalan, atas apa yang ketinggalan engkau daripada mengerja ketaatan. Maksudnya ketaatan yang wajib itu. Yang kedua, di antara tanda matinya hati yaitu ketiadaan menyesal atas apa yang engkau perbuat daripada kesalahan, daripada kemaksiatan dan dosa. Ay minaz zallati allati tujidu minka, daripada kesalahan, kemaksiatan yang adalah daripada diri engkau. Tanda hati mati tidak bersedih ketinggalan taat dan ketiadaan penyesalan di waktu mengerja kemaksiatan. Wa alamatu hayatihi bi anwaril ilahiyah, dan tanda hidupnya hati dengan nur-nur dari Allah, yaitu nur iman, ma'rifat, yakin. Wa illam tudrikha, dan jikalau tidaklah engkau memperdapati akan dia, ligalazi hijabika, dikarenakan tebalnya dinding hati engkau, husnuka ala ma fatika min ta'at, bersedihnya engkau atas ketinggalan taat, wa nadamuka ala ma fa'alta minaz zalat, dan penyesalan engkau atas apa yang engkau perbuat daripada kemaksiatan. Fatafrihu bisuduril a'mal minka farahan syadidan, maka engkau bergembiralah
dengan adanya amal-amal daripada engkau akan sebagai kegembiraan yang bersangatan. Wa taghnimu ala suduril mukhalafah. Dan engkau bersedih atas adanya kemaksiatan. Wa zalika dalilun ala annaka min ahlil iradah. Itu menunjukkanlah atas bahwasanya engkau min ahlil iradah al-mu'bid, daripada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, yang dicintai Allah. Fajid bisairi, maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam perjalanan engkau menuju ridha Allah. Wala taqsal, janganlah engkau merasa malas. Habis di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang hidup. Artinya hati yang hidup dengan iman, yakin dan ma'rifat dan ilmu. Nah, semoga Allah peliharakan daripada matinya hati. Maksudnya mati hati itu dengan ketiadaan ma'rifat, iman dan yakin. Nah, tanda hati yang mati itu apabila ketinggalan ibadat wajib, ketaatan yang wajib, maka tidak ada kesedihan. Yang pertama. Yang kedua, apabila mengerja kemaksiatan, tidak ada penyesalan. Itu hati mati itu. Sebaliknya, tanda hidup hati, maksudnya hidup hati dengan iman, ma'rifat, yakin, yaitu apabila mengerja ketaatan hati bergembira, ya kan? Apabila dapat meninggalkan kemaksiatan, hati pun bergembira jua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang menggembirakanlah kepadanya oleh kebaikan-kebaikannya, ketaatan-ketaatannya, dan menjahatkanlah akan dia oleh dosa-dosanya, bahwa mukmin, maka dialah orang yang beriman yang bagus, yang sempurna. Jadi di antara sifat hati, tabiat hati, yaitu ada gembira dan ada sedih. Ya kan? Kalau secara hakikat itu ada nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Ya kan? Ada nama Allah Al-Basit Al-Qabid. Di waktu hati kita gembira, waktu itu Allah menyatakan sifatnya basit, yang melapangkan. Di waktu hati kita sedih, waktu itu Allah menampakkan namanya Al-Qabid, yang menggenggam, yang menyempitkan. Bila kita terus gembira hati, Allah nama gembirakan tak. Bila kita sedih hati, Allah menyedihkan pada hakikat, ya kan? Nah, gembira sedih ini ada gembira yang diridhoi Allah,
ada gembira yang dimurkai Allah. Sedih hati, ada sedih yang diridhoi Allah, ada sedih yang dimarahi Allah. Hati gembira, kapan hati gembira nang diridhoi? Kapan hati gembira? Gembiranya itu diridhoi Allah. Di antaranya yaitu di waktu kita mengerja perintah, menjauhi larangan. Nah, waktu itu kita gembira. Gembira itu diridhoi Allah. Ya kan? Dan itu wajib gembira kita. Namun gembiranya ini adalah mengingat ini semata rahmat Allah, karunia Allah, aku kawa taat. Semata rahmat nikmat kebaikan Allah, aku kau menjauhi maksiat. Nah, itu nang dari Allah gembiranya. Gembiranya kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah yang menolong kawa taat, yang menolong kawa menjauhi maksiat, ya, kepada Allahnya. Qul bi fadlillahi wa bizalika falyafrahu. Qul bi fadlillah wa bizalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah Allah, hendaklah mereka itu gembira. Ya kan? Maksudnya gembira, ingat aku kawa taat ini ditolongi Allah, aku kawa menjauhi maksiat ini ditolongi Allah. Jadi gembira kepada Allahnya. Jangan gembira kepada diri. Gembira aku kawa taat, kau sembahyang, kau nuntut ilmu. Gembira kau menjauhi maksiat, aku. Itu ujub ngarannya. Itu ujub namanya. Ada ingat Allah Ta'ala. Ya kan? Itu gembira nang diridhoi Allah. Kemudian kapan gembira itu dimarahi Allah? Yaitu apabila kita ketinggalan ibadah, kita nyata kerja maksiat, hati masih gembira, ya kan? Nah, itu dimarahi Allah Ta'ala. Nah, kemudian sedih. Kapan sedih yang diridhoi? Kapan sedih yang dimarahi? Sebaliknya tadi, Pak. Tadi juga dibalik. Di waktu kita ada ketinggalan taat, di waktu kita ada mengerja maksiat, maka di waktu itu wajib hati kita sedih. Maka sedih itu apa halata? Ada menyesal, ada nyaman hati. Ya kan? Kapan sedih nang dimarahi Allah? Yaitu apabila ketinggalan taat, mengerja maksiat. Apa tadi? Ya, mau itu paling sedih itu sedih nang dimarahi. Siapa sedih nang dimarahi? Apa sedih nang dimarahi? Mengerja ibadat sedih. Bisa lah. Menyesal aja. Hadir pengajian, nah, bisa lah. Sedih dengan taat, sedih dengan meninggalkan maksiat, itu ada bagusnya, itu ada boleh itu. Penyesalan itu pahalanya hilang tak? Ibadah yang kita hati sedih, menyesal, maka ibadah kita itu kada pahala, bisa tak? Kita berbuat baik lan orang, tahu-tahu orang itu berterima kasih, kada nyesal udah jago buat baik ladinya itu. Nah, ya kan, itu hilang pahala kita nih, tak? Kada pahala lagi. Nah, jadi mudahan Allah memberi taufik hidayah. Mudahan di waktu kita taat, ya kan, di waktu kita meninggalkan maksiat, maka di waktu itu hati kita bergembira.
Mengapa gembira? Memandang ini anugerah dari Allah, ini pemeliharaan dari Allah, ini menunjukkan Allah ridho. Di waktu kita taat, menjauhi maksiat, waktu itu Allah meridhoi kita, buktinya ditolonginya kita mengerja taat, menjauhi maksiat, ya kan? Nah, ridho Allah itu nana kita gembira tak? Nah, di waktu kita meninggalkan taat, mengerja maksiat, maka di waktu itu kita wajib sedih, merasa jahat, merasa kada baik, tercela. Kenapa? Waktu itu kita dihinakan Allah. Waktu itu kita dimarahi Allah, maka takutan kita Allah Ta'ala. Jadi kemaksiatan, ya kan? Arti kemaksiatan itu kalau bahasa kita pembangkangan kepada Allah, membangkang kepada Allah. Ya kan? Wajib kita hamba orang yang beriman, apa yang diperintah Allah kita melaksanakan, apa yang dilarang Allah kita menjauhinya. Itu taat ngarannya. Ya kan? Wajib tak? Nah, sebaliknya, apa yang diperintah Allah kita kada melaksanakan, apa yang dilarang Allah kita melanggarnya. Itu maksiat ngarannya. Maksiat ngarannya. Nah, maka di setiap kemaksiatan itu wajiblah ada hati kita bersedih, wajiblah hati kita ada penyesalan, ya kah? Walaupun kita belum bisa lagi meninggalkan kemaksiatan itu, ya kah? Kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, setidaknya kita dengan ini, dengan kemaksiatan ini kita mengakui, ya kan? Setidaknya yang pertama kita mengakui ini maksiat, artinya aku salah. Karena kalau kemaksiatan itu kita kada mengakui, ya kan? Kada mengakui lawan maksiat. Apalagi membolehkan lawan maksiat, ini bisa jatuh kepada murtad, ya kan? Maksiat itu haram, lalu kita membolehkan. Minuman keras itu misalkan haram, riba haram, lalu ujar kita mengerja nih, ya kita ini kada apa-apa, hanya halal aja, murtadnya itu, ya kan? Setidaknya dengan maksiat itu kita mengakui ini kemaksiatan. Yang pertama, ya kan? Mengakui salah barang dulu. Andai kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, ya kan? Jangan sampai maksiat itu dihalalkan, dibolehkan, ya kan? Tetap diharamkan. Cuma kitanya yang salah, kitanya yang masih melanggar, itu masih bagus lah kita. Kalau membolehkan kemaksiatan karena mengakui lagi, itu bisa murtad kena. Yang kedua, kemaksiatan itu andai kita belum bisa meninggalkannya, nah setidaknya ada hati kita sedih mengerja maksiat itu, ada penyesalan, bagus sudah, walaupun belum meninggalkan. Yalah.
Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah untuk taat. Jangan maksud taat itu menggapai perintah, menjauhi larangan. Mudah-mudahan Allah menolong kita, memberi taufik hidayah menjauhi kemaksiatan. Maksud maksiat itu apa yang diperintah kada dilaksanakan, apa yang dilarang dikerja itu maksiat ngarannya. Ya, terkadang bisa juga itu kenapa kada minuman keras dosa aja, maksiat aja. Kada riba, maksiat aja. Sembahyang kada sembahyang, kada merasa berdosa, nah bisa aja. Padahal meninggalkan sholat itu nang 5 waktu itu dosanya yang paling besar dalam agama. Ya kah, ibadah yang paling besar, kewajiban yang paling besar di dalam agama adalah sholat. Meninggalkan sholat itulah kemaksiatan yang paling besar. Cuma bagus bang ya kalau orang tua kada sembahyang, tak minuman keras kada, riba kada, baju di kada. Cuma kada sembahyang bang, masih bagus bang. Daripada sudah riba, zina, itu harus sembahyang, ya kan? Ya kan? Sembahyang pula, double benar itu. Nah, jadi dengan setiap kemaksiatan ini, apabila kita mengerja maksiat, maka waktu itu kita merasa sedih, merasa ada penyesalan, merasa jahat kita, merasa jahat, merasa kada bagus, merasa kada suci ya. Setidaknya tuh ada pengerasaan yang kada nyaman itu barang dulu tak. Di sabda Nabi, man sarrathu hasanathu wa sa'athu sayyi'atuhu bahwa mukmin, siapa yang menggembirakan akan dia oleh ketaatannya, kebaikannya, maksudnya tadi memandang anugerah Allah, dan menjahatkan akan dia oleh dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang beriman yang baik. Ya kan? Jadi waktu kita taat, ini ingatakan ini anugerah Allah, kebaikan Allah, gembira kita. Di waktu kita maksiat, nah aku jahat, aku salah, ada penyesalan. Jadi apa jahatnya dosa ini? Aib dosa, jahat dosa, bahayanya dosa apa? Yang pertama, di waktu kita berdosa, bermaksiat, apa kalau maksiat tadi? Apa yang diperintah Allah yang wajib? Kalau yang sunnah kada apa-apa itu. Kita ditinggalkan yang sunnah, yang hukumnya sunnah kada apa, yang wajib. Apa yang diperintah hukumnya wajib, kita melaksanakan maksiat ngarannya. Apa yang dilarang, yang dilarangnya yang haram, kalau makruh kada apa-apa. Yang dilarang hukumnya haram, kita mengerjanya, nah itu maksiat juga. Jadi maksiat itu bagi dua. Ada kalanya meninggalkan, ada kalanya mengerja yang dilarang. Nah, setiap kemaksiatan itu yang pertama bahwa itu adalah yang pertama adalah menyatakan kemurkaan Allah, ya kan? Menampakkan kemarahan Allah kepada diri kita. Ini bahayanya. Allah yang mencipta kita, mencipta alam semesta, itu marah kepada kita. Hendak kemana cari kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kesenangan? Apabila orang maksiat bahagia, gembira, kata tenang, istidrat tak? Istidrat itu tak?
Yang kedua, bahayanya dosa itu, kada baiknya dosa itu, bahwa kita menggembirakan musuh. Ya kan? Siapa musuh kita? Iblis dan syaitan. Di waktu kita maksiat, maka di waktu itu iblis dan syaitan gembira, tertawaan bananya. Kalau akan guling-gulingnya kegembiraan. Ya kan? Nah sebaliknya, apabila kita taat, maka yang pertama tadi, bila kita taat Allah redha. Yang kedua, bila kita taat, iblis syaitan sedih, ya kan? Menyedihkan syaitan, mengalahkan syaitan. Yang ketiga, di setiap kemaksiatan itu adalah menjauhkan kita daripada sepaling baik tempat, yaitu surga. Sebaliknya, bila kita taat, maka kita mendekatkan diri kita kepada surga. Yang keempat, di waktu kita maksiat, maka di waktu itu kita mendekatkan diri ke dalam api neraka. Ya kan? Sebaliknya bila kita taat, maka kita menjauhkan diri dari neraka. Ya kan? Wala yalumunna illa anfusahum. Janganlah mencela kecuali diri mereka sendiri. Ya kan, ini diri kita, tidak ada yang bertanggung jawab dengan diri kita kecuali diri kita juga. Selamatnya, celakanya kita juga. Hendak selamat taat, hendak celaka maksiat. Jadi kita ini mau ditakoni hendaklah selamat, hendaklah celaka kada. Cuma gawian kayaknya hendak celaka. Ya kan? Bayang melandau. Misal deh. Yang kelima, setiap kemaksiatan itu adalah mengotori diri. Yakah yang Allah menciptakan diri ini di dalam keadaan suci. Diri kita ini asalnya suci, fitrah. Nah maksiat itulah yang mengotori diri kita. Yang keenam, di waktu kita maksiat, maka di waktu itu kita menyakiti malaikat-malaikat yang ada di diri kita. Di diri kita ini ada malaikat raqib atid, ada malaikat hafazah, ya kan? Malaikat raqib atid itu siang lain malam lain tak? Bersip siang 4 tuh raqib atid kita tak? Malaikat hafazah pulang 10 kah tak? Yang menjaga diri kita nih. Itu apabila kita maksiat, maka mereka malaikat-malaikat itu terganggu, tersakiti karena nyamannya. Malaikat atid mencatat dosa, itu dia waktu mencatat dosa itu berat benar. Tapi bila kita mengerja kebaikan, maka malaikat raqib itu gembira dan malaikat atid pun senang juga kada mencatat dosa. Di antara kasih sayang Allah, di waktu kita mengerja suatu kemaksiatan, malaikat atid hendak mencatat, maka oleh malaikat raqib, tahan, jangan engkau catat dulu dosa, biarkan dia 6 jam. Apabila dia tidak ada bertobat minta ampun, baru engkau catat, ya kan? 6 jam tak. Tapi
Nah, apabila setelah 6 jam dia tidak minta ampun bertobat, hanya engkau tulis dosa dan satu aja. Adapun malaikat rakib yang mencatat kebaikan itu apabila kita mengerjakan kebaikan, maka segera dia mencatatnya dengan gembiranya, dengan senangnya, dan satu kebaikan itu ditulisnya seakan-akan 10 kali. Ya, 10 kali. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina. Terus sekali lah itu ditulis oleh malaikat rakib itu 10 kali nulis membaca. Iya. Udah kayak curang aja deh. Tapi belum mengerja dosa sekali aja. Itu setiap kebaikan sekurang-kurangnya digandakan 10 ganda, ya. Apa tidak sampai 70, 700 sampai gandanya yang diketahui lagi. Bila mengerja dosa 1, bila mengerja kebaikan 10. Saat masuk neraka juga nih nasib sudah. Cuma lah ya, bila kita coba maksiat itu pasti berdosa. Bila kita mengerja ketaatan pastilah berpahala. Belum tentu lagi. Yang berat juga mengerja pahala dah. Bila kita mengerja kebaikan belum tentu lagi bernilai ibadah. Bisa aja bahkan pulang nih ibadah itu bernilai maksiat dikarenakan apa? Dikarenakan ujub masuk, dikarenakan sombong, ria, sum'ah, ya kah? Ada bersyarat ya kah? Kita mengerja kebaikan itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada maksiatnya. Ini kan ada berukun bersyarat bila mengerja dosa. Dosa aja pasti. Yang ke-7, nah ini kalau orang menjalani jalan tasawuf ini luar biasa ini yang berat-berat nih. Di waktu kita maksiat itu kita menyedihkan Nabi Muhammad. Ya. Di waktu kita taat, waktu itu kita menggembirakan Nabi Muhammad. Maka orang yang menjalani jalan tasawuf takutan dengan dosa. Karena menyedihkan hati Nabi. Nang apa itu menyedihkan orang beriman, orang biasa aja nang apa? Dosanya ini menyedihkan hati Nabi. Sebaliknya menggembirakan. Jadi kita mengerjakan yang baik-baik, taat, menyatakan untuk menggembirakan Nabi. Kita penang koler beribadah penang mengatakan gembira Nabi bila aku taat nolong ya kah? Lalu nama menggembirakan Nabi nah. Walaupun aku walaupun aku panat, tapi ini kegembiraan Nabi paksa. Rabi'atul Adawiyah, wali seorang perempuan. Beliau setiap harinya 500 rakaat sholat sunnah. Ditanya beliau, wahai Rabi'ah, banyaknya pian sholat. Kata Sidin, aku hendak menggembirakan Nabi, membanggakan Nabi, bisi umat langsung bayang banyak. Ayo kan? Kalahkan kegembiraan kita itu kalahkan kita senang napa? Ya kan? Sembahyang akhir waktu, Nabi suka awal waktu, gembirakan, kalahkan nafsu kita malas itu gandang Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rizqa la yuhramu bi zambin yusibu. Sesungguhnya rezeki itu ditolaklah, tertahanlah disebabkan dosa yang dikerjakan. Ya kata. Jadi setiap kemaksiatan itu menyebabkan
tertahannya rezeki itu umum aja nih, rezeki harta, rezeki ilmu, keluarga, kesehatan. Orang itu maksiat, sugih, istidrata. Orang itu berdosa, pejabat, mulia, istidrata. Yang lebih bagus dong ditahan tadi tak. Kita mengerja dosa maksiat, lalu ditahan Allah rezeki. Itu batin jadi penghapus dosa tak. Kita banyak dosa, lalu didatangkan Allah garing, didatangkan Allah kesusahan. Ya kan, itu dosa tak? Itu bagus itu penghapus dosa itu. Cuma kalau kebanyakan menarik, karena kebanyakan dosa, lalu kebanyakan ya susahnya, kebanyakan garingnya. Jadi dosa ini dia harus diimbangi dengan istighfar, minta ampun. Likulli syai'in, likulli da'in dawa, wa dawa'uz zunub al istighfar. Ya kah? Atau obat, ada juga riwayatnya. Segala sesuatu itu ada penyakit. Segala sesuatu itu ada obat. Dan obatnya dosa itu adalah taubat dan istighfar. Ya kan? Itu setiap dosa itu penyakit bagi iman, bagi ma'rifat. Bila orang tuh banyak maksiat, banyak dosa, itu pada mau terbuka ma'rifat khususnya itu orang mau terbuka tak? Ya kan, ini harus diimbangi itu tak? Harus diimbangi dengan istighfar. Jadi mudahan andai kita ada mengerja maksiat, mudahan Allah memberi kepada kita hati nang menyesal, ya kah, dan lidah nang meminta minta ampun. Nah, kemudian dimaksakan datangnya ditolong Allah meninggalkannya. Ya kah, terkadang kita meninggalkan maksiat itu kada kawa juga nang serta merta langsung. Jadi kita karena nafsu kita nya suka maksiatnya itu. Nah, jadi dengan maksiat ini diantara caranya ya kan selain beristighfar penyesalan tadi, meninggalkan dosa itu sedikit demi sedikit. Ya kayak ibarat sembahyang, orang ini dahulu kada sembahyang, pol 5 waktu. Nah ya kan, barang maghrib isya dulu, nah ya kan hantam maghrib isya dulu. Nah karena sudah penak kuat, nah tambahi johor, asar, subuh, nah ya kan, ya kayak ibarat dah. Terkadang kada kau jual sekaligus itu. Ya kayak ibarat orang minuman keras, pokoknya bila sehari sebotol habis. Jika kurangi ya kan, datang botol ulang, ada juga ngaretnya berubah dah. Mungkin kada kau langsung ampis sekaligus itu mungkin kada kau tak berat. Jika ibarat sehari makan nang haram duit 100.000, dia kurangnya 50. Nah, yang ada juga kurang. Jadi ya kan, maksiat yang pertama yang tadi, andai kita belum bisa meninggalkan maksiat itu, setidak-tidaknya kita jangan menghalalkan maksiat itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, andai kita belum bisa maksiat itu meninggalkan, maka setidaknya ada di hati kita mengaku aku salah. Ya kan, harus sedih penyesalan walaupun belum meninggalkan. Baguslah tak. Andai maksiat itu belum kita bisa meninggalkan sepenuhnya, maka kurangi. Masing-masing kita dosa apa tak? Kita kurangi.
main game tahan aja 5 jam misalkan, ini kekurangnya 4 jam game online ya misalnya. Jikalau maksiat itu kita menghalalkannya tuh jadi murtad kena ini kata bapak ini halal aja lo aku yang lain aja haram lah murtad dan itu ya kan maksiat ini kada lalu sedih gembira kita dosa tuh sudah dosa ditambah gembira dosa tuh bergandal ulang ya kan dosa itu akan bergandal ulang. Kemudian dosa itu bilanya kita kada berusaha menguranginya, ini dikhawatirkan kita mati soal timah, wah apa berubahnya lagi. Dan Allah meridai, merahmati, mencintai kita segala perintah Allah zahir batinnya. Allah memberi taufik hidayah kita dapat melaksanakan segala larangan Allah zahir batinnya. Allah menolong kita menjauhinya. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.